selamat pagi sahabat. Kita bertemu kembali di Santapan Rohani Pagi, edisi Kamis 8 September 2022. Dengan tema pagi ini adalah belajar dari masalah. Sahabat, hidup ini adalah sebuah pembelajaran dalam proses yang panjang. Artinya, selama kita hidup, kita tak akan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar. Belajar itu tidak selamanya harus ada guru, ada buku diktat, atau berada di ruang kelas. Tapi ada kalanya kita harus belajar dari situasi-situasi yang ada di sekitar. Belajar dari setiap kejadian atau peristiwa, belajar dari pengalaman hidup orang lain, belajar dari kesalahan atau kegagalan masa lalu, dan sebagainya. Semakin kita belajar, maka semakin kita mengerti banyak hal dan kita pun menjadi semakin bijaksana. Jadi, untuk menjadi orang yang bijaksana, tidaklah harus lulus dari sekolah-sekolah formal atau menyandang gelar sarjana. Sahabat, kalau saja bisa, semua orang pasti ingin terbebas dari masalah. Tapi, ingat, selama masih hidup di dunia ini, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita pasti akan menghadapi masalah. Mulai dari masalah yang kecil atau sepele, sampai kepada masalah yang kita rasa berat. Pada dasarnya, masalah mempunyai dua sisi, yaitu mendorong orang untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau justru sebaliknya, membawanya semakin menjauh dari Tuhan. Pilihan dan keputusan ada pada masing-masing orang, termasuk sahabat dan saya. Jika kita memahami bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, seperti di dalam firman Tuhan yang Ia sampaikan, maka kita tak akan protes, mengeluh, atau kecewa ketika mengalami masalah. Tuhan seringkali menggunakan masalah sebagai cara untuk menegur dan memperingatkan kita. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat 67 dan 71 demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Namun sahabat, masalah juga sebagai cara yang Tuhan pakai untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Suatu kesempatan bagi kita untuk melihat kuasa pembelaan Tuhan. Tentunya menguatkan otot-otot iman kita dan memurnikan karakter hidup kita. Ayub 23 ayat 10 berkata demikian. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi sebenarnya begitu penting Tuhan mendatangkan atau mengizinkan pengalaman-pengalaman hidup yang sebenarnya terasa tidak menyenangkan bagi kita. Masalah-masalah yang terasa berat buat kita. Sebab Tuhan mau menguji iman kita. Sahabat, masalah adalah bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Musa pun mengakuinya. Dia berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi sekuat apapun manusia dan secemerlang apapun otak manusia, tak akan pernah mampu menghindarkannya dari masalah. Tak seorang pun manusia yang masih bernafas yang dapat luput dari masalah dan pergumulan hidup, meski dalam bentuk dan porsi yang berbeda-beda. Inilah nanti yang membedakan respons dari tiap-tiap orang dalam menghadapi masalah tersebut. Pada umumnya orang tidak suka dihadapkan pada masalah dan kesulitan. Kita maunya hanya menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan dan merasa keberatan bila harus mengalami hal-hal yang tidak baik menurut penilaian kita sebagai manusia. Namun sahabat, di dalam Ayub 2 ayat 10, Ayub menegur dengan keras istrinya yang berkata demikian. Ayub berkata demikian, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, sikap Ayub dalam menghadapi masalah berat yang menimpa ini berbanding berbalik atau berbeda 180 derajat dari sikap istrinya. Ayub tidak menunjukkan sikap putus asa dan menyerah pada keadaan. Inilah yang patut kita contoh supaya ketika dihadapkan pada masalah kita tetap kuat
dan tidak lagi mengucapkan perkataan yang sia-sia, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Sahabat, apakah di antara sahabat ada yang mengalami pergumulan seberat Ayub saat ini? Mari sahabat, firman Tuhan mengajak kita semua belajar menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan dan mohon kekuatan kepada Roh Kudus supaya kita diberi kesanggupan menanggung beban yang ada. Percayalah bahwa Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sahabat, dalam menyikapi permasalahan hidup yang terjadi, mari ingatlah janji firman-Nya di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan sahabat, firman Tuhan begitu indah pagi ini, mengajarkan kepada kita untuk kita belajar dari masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita tetap bersandar, berharap kepadanya, percaya sepenuhnya kepada Dia, menjadi lebih dekat kepadanya, karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab masalah yang kita hadapi itu untuk menguatkan iman kita, untuk menguji iman kita, supaya kita timbul seperti emas dan menjadi kebanggaannya. Puji Tuhan sahabat, sahabat pegang firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Tuhan yang akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami. Bahkan kalau Tuhan izinkan permasalahan itu muncul dalam hidup kami, bahkan ujian-ujian itu terasa berat dalam kehidupan kami, kami harus belajar banyak hal. Tuhan mendidik kami dalam segala hal, baik kesabaran, baik iman kami, atau apapun itu Tuhan. Mari mampukan kami untuk kami bisa melaksanakan pelajaran demi pelajaran, pembelajaran demi pembelajaran, didikan demi didikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus naik tingkat, dan naik tingkat. Sehingga Tuhan mendapati hidup kami ini, iman kami ini timbul seperti emas. Hidup kami memuliakan nama Tuhan dan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan sahabat. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.